Ibu, para narasumber, Pak Hadis dari IOG, kawan-kawan panitia dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi. Saya secara pribadi ini sangat terhormat sekali dapat berkesempatan diskusi di ruangan yang sudah sangat baik ini, difasilitasi pula tempat dan snack juga makan siang. Sekali lagi Pak, tidak ada tambahan kata apa-apa selain yang pertama terima kasih, yang kedua permohonan maaf sudah sering merepotkan, namun ditambah lagi jangan bosan-bosan direpotkan karena teman-teman saya menghormati Bapak Islam ini lagi kita ucapkan kepada Allah SWT bersama indahnya kita sudah kondisi sehat dan dapat hadir di acara ini, acara halal bihalal yang diisi penjawabannya. Tak lupa saya selama Dinas Kelautan Jawa Tengah mengucapkan selamat Hari Idul Fitri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Saya atas nama pribadi dan jajaran pengurus DPD HNSI Provinsi Jawa Tengah mungkin sudah lewat atau sudah telat, tapi mungkin juga belum terlambat karena tema pada hari ini halal bihalal. Kami ingin menyampaikan, kami ingin mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin operasional organisasi di DPD HNSI. Matur suwun Pak Fendi, mohon aplausnya dong. Ini nanti tolong juga bisa diikuti barangkali nanti oleh kawan-kawan HNSI Kabupaten Kota Pak, melalui dinas terkait juga kami dorong melakukan hal yang sama. Istimewa nanti tanggapannya judulnya surat dan senjata ya Pak, dimasukkan saja ke dinas. Kalau di DPD kemarin kami diberi arahan surat itu ditujukan kepada Pak Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas DKP Provinsi Jawa Tengah dan Bapeda. Itu Pak ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Dimohon teman-teman dari pengurus DPD HNSI Provinsi bisa menyiapkan segala sesuatunya biar bagaimana organisasi kita ini tetap solid dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Karena selama ini Pak, kami ini HNSI ya kerja bakti Pak. Pimpinan kami Mas Ahmad Sentosa beberapa minggu yang lalu IOG kerjasama dan sudah menandatangani ya MOU dengan Provinsi Jawa Tengah. MOU-nya itu tentang bersama gubernur. Yang dikerjasamakan itu adalah menyangkut masalah pelindungan nelayan, kemudian juga masalah ABK yang kita tahu, terutama ABK yang PI, ABK asal Malaysia yang terjadi di kapal ikan asing luar negeri. Nah, kita tahu Jawa Tengah ini juga termasuk salah satu dari lumbung BI perikanan yang berada di luar negeri. Dan ada beberapa sub kegiatan yang lain yang dikerjakan antara IOG dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di pasal 8 itu menyebutkan pemerintah daerah yang memfasilitasi asuransi itu adalah
pemerintah daerah di pasal 8 ayat 1. Kemudian yang kami ingin ada perubahannya itu di pasal 10. Di sini sudah umum, tapi saya ingin di pasal 10 ini harusnya lebih khusus. Di sini disebutkan kepala dinas berkoordinasi dengan dinas kabupaten untuk validasi, pendataan, verifikasi dan peserta asuransi. Saya ingin menyebutkan khusus dinasnya. Saya khawatir karena ini wilayah politik, bisa jadi dinas sosial itu begitu Pak. Ini demi kehati-hatian kita. Ya gitu ya Pak. Saya ingin ada tambah dinas terkait yang kita ini berarti di DKP. Ini saya khawatir dipelintir nanti di daerah supaya tidak terjadi pemelintiran, langsung saja sebutkan dinasnya. Kemudian pada pasal 17 Pak, bantuan sosial. Di sini tertulis di ayat 1, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan belanja urusan pemerintah pilihan kepada nelayan kecil yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Saya ingin supaya kita ini HNS ini tidak terombang-ambing. Saya ingin kata dapat hilang. Jadi apapun yang terjadi pemerintah harus menganggarkan. Nek dapat, yo nek duit. Betul Pak? Ya itu. Jadi saya ingin ada kata dapat itu hilang, sehingga apapun yang terjadi pemerintah menganggarkan atas keadaan bantuan sosial ini, sehingga kami dari nelayan itu seperti kemarin kami ada nelayan tenggelam, saya tanya ke dinas, mas soal dana ini tidak ada, itu kan bingung Pak Ketua. Nah saya ingin kata dapat ini di pasal 17 monggo berkenan untuk diperjuangkan untuk hilang, sehingga berbunyi pemerintah daerah memberikan bantuan sosial. Itu saja, terima kasih. Waktu kami berikan. Oke, terima kasih. Ini asuransi tidak itu saja sebenarnya. Pendapatannya bagaimana? Ketika pendapat produksinya tangkapannya baik, harga turun, batu apalagi dari modal tengkulak dan sebagainya, nelayan utang lagi. Ini yang diperlukan. Nah, oleh sebab itu tambah gini Pak, hukum masih dihangat di kita ini. Tambahkan satu pasal agar bagaimana perlindungan terhadap baku. Baku kan saya nggak udah bayar mundur, sehingga waktu saya jadi kepala dinas masih ada hutang PPHP pembayaran kayak yang dulunya nilainya 5 miliar. Sing duwe utang tujuh enak, umai ambrok duwe mobil kayak utang, sampai saya naikkan ke kasus pengadilan karena itu dalam ranah perdata bisa dicicil. Anak staf dinas kelautan dan perikanan malah masuk penjara yang sudah bekerja untuk rakyat gitu. Oleh sebab itu gini Pak, hukum ini apa yang baik. Bagaimana BUMD kita ketika harga itu wajib beli dong. Supaya Bapak tidak kerja sendiri Pak. Karena kita berbicara perlindungan tidak hanya jiwanya. Ketemu nelayan sarang misalnya si rodo operasi urusan lagi Pak Lalu itu urusan Gusti Allah. Ini bukan urusan Gusti Allah. Kita pemerintah nggak bisa bilang gitu dong, asuransi kita. Tapi ketika yang menyangkut kesejahteraannya ini yang perlu dilakukan. Oleh sebab itu tolong Pak Kadis masukkan satu pasal aja di sini. Ketika harga turun siapa yang harus bertanggung jawab? Supaya nanti ada BUMD kita itu kan contoh PT Sarana Prasarana Jawa Tengah duit 1 triliun ngantong lebar kerja mengitung kena banget itu dari apa namanya
pribadi itu haram riba. Nah, oleh sebab itu Pak, kita perlu mencari bagaimana betul-betul kita bisa membantu nelayan kecil khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebenarnya mereka nggak paham. Nah, kalau itu dipenuhi uang riba, laut yang seharusnya menjadi common property menjadi raja-raja kecil. Undang-undang 23 jelas, 12 miliar. Nah, mohon Pak, Bapak di Indonesian Ocean Justice itu datang. Apalagi Pak Okta itu dulu masih di 115 Pak Okta itu alumni. Dulu paling saya sudah senang sama Pak Okta dulu, jujur ya Pak. Saya paling nggak senang sama Pak Okta dulu, komisi khususi dulu. Malah nggak ditambah seberangan sama khususi. Di perda ini, di perda yang 1/2023 itu sudah ada ketentuan yang harus tertulis supaya kalau terjadi masalah semua orang bisa punya rujukan. Ini loh yang kita perhatikan. Nah, yang kedua, di perda ini dan sekarang sudah diturunkan itu sudah ada formatnya, minimal perjanjian kerja itu bentuknya pesaka itu sudah ada, nanti bisa dicontoh di situ ya. Yang ketiga yang menarik buat saya adalah ini harus dicatat dan mungkin belum masuk di sini, setelah saya cek pasalnya belum masuk. Coba dibuka di sana supaya kita bisa baca bersama karena ini konsultasi publik. Cek di pasal 65 Mas. Pasal 65 di run pergubnya ini. Tadi kan dikatakan ada sistem beli, ada sistem bagi hasil, kan dua. Sementara kalau di draft ini dia bilang begini, sistem pengupahan sebagaimana dimaksud pada pasal 63 itu dasarnya kan cuma dua, satu gaji bulanan, terus yang kedua B itu adalah bagi hasil. Sementara sistem beli itu belum ada. Nah ini mungkin masukan Pak terhadap ini usulan dari pasal itu karena ini kan fakta di lapangan bahwa ada praktik semacam itu. Dan saya kira di dalam hukum perdata kita pasal 320 KUH Perdata yang namanya perjanjian itu kan sah apabila semuanya sepakat kan. Jadi tidak beliau kepala dinas merasa banyak yang kita diskusikan juga di perjuangan beliau itu, dan ya saya akan meneruskan saja. Jadi izin nanti Pak lalu bisa juga melengkapi Pak. Lalu ini ya. Yang pertama tadi dari Pak Kumaidi. Pak Kumaidi ya Pak. Baik Pak. Dengan dinas Pak, jadi terus begini. Dalam semua pengajuan Pak, entah itu hibah barang, bantuan sosial maupun juga asuransi, memang kita harus melalui dinas kabupaten kota. Tapi saya terima kasih, jadi nanti akan kita perjelas juga dinas kota dan kabupaten kota. Atau juga memungkinkan juga nanti dinas sosial. Mengapa demikian? Karena kita overlay. Jadi kita ada data BPS atau data terpadu ya, itu yang akan kami coba sinkronkan sehingga tidak salah sasaran. Gini, Bapak Ibu sekalian, perlu kita, Bapak Ibu, sebelum setelah ini nanti saya masih juga harus diskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenkumham. Bisa Bapak bayangkan jadi ini barang